Pertemuan karya Bagas Mahardika Purnomo dibacakan penulisnya sendiri. Wajahnya tepat di hadapanku. Kerudung putih yang dikenakannya menambah indah setiap hal yang ada pada dirinya. Ia berjalan begitu santun menggambarkan akhlak yang demikian pula. Sudah 1 minggu lamanya, perintah itu diberikan dosenku, menelusuri sejarah sastrawan nasional, Tengku Amir Hamzah. Selain seorang sastrawan, ia juga seorang pahlawan nasional. Ia juga termasuk orang-orang yang memperjuangkan bangsa ini. Namun sayang, kematiannya begitu menyakitkan. Dalam pencarian informasi tentang Tengku Amir Hamzah, aku telah membaca banyak buku dan referensi lainnya. Setelah membaca semua itu, selama seminggu penuh, maka turun ke lapangan adalah tahapan selanjutnya. Demikian pula pertemuan itu, pertemuan yang kiranya membuat jantungku berdegup kencang. Seketika rasa canggung menghampiri diriku. Mataku tak lepas memandanginya. Namun seketika aku tersadar, ada yang salah. Astagfirullah. Dengan cepat kutundukkan pandanganku. Bergegas aku menuju kamar wudhu. Entah apa yang merasuki diriku. Dorongan untuk berkenalan dengan gadis itu muncul begitu saja. Setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, aku berpura-pura seolah-olah menjadi seseorang yang tak tahu apa-apa. Setelah beberapa kali mengelilingi masjid dan sambil mengambil gambar, akhirnya aku bertemu dengan gadis itu. Kuberanikan diriku menyapanya. Assalamualaikum, maaf sebelumnya. Saya boleh bertanya? Waalaikumsalam. Oh ya, silahkan. Mau tanya apa ya? Sebelumnya saya Anggi. Saya mahasiswa sastra Indonesia di Universitas Negeri Medan. Saya datang kemari dalam rangka penelitian. Saya sedang mencari makam Tengku Amir Hamzah. Dan saya kesulitan menemukan yang mana makamnya. Bisa tolong tunjukkan? Ia tak langsung menjawab. Sejenak, ia terdiam. Oh, kalau tidak tahu, tidak apa-apa kok. Oh, bukan. Bukan begitu. Saya tadi sedikit mengingat-ingat. Mari saya tunjukkan. Kami berdua menuju makam tersebut. Sebenarnya, aku telah tahu di mana makam itu berada. Namun, entah dorongan dari mana, aku bisa berpikir sedemikian rupa hingga melakukan hal yang demikian. Maaf, kalau saya boleh tahu, nama kakak siapa ya? Jangan panggil kakak, panggil saja saya Lia. Setelah mengantarku ke makam, ia mohon izin untuk pulang sebab ia ada keperluan lain. Ini makamnya, saya tinggal duluan ya. Saya harus segera pulang, ada urusan lain. Lia, satu lagi, kalau Museum Amir Hamzah di mana ya? Ia menjelaskan bahwa aku hanya tinggal menyeberang jalan, lalu masuk satu jalan kecil yang ada persis di depan masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Setelah mengirimkan doa kepada almarhum Tengku Amir Hamzah, aku mengambil beberapa foto untuk bukti penelitian. Setelah bertanya ke beberapa orang tua yang ada di sana tentang sedikit informasi tambahan mengenai Tengku Amir Hamzah, aku berangkat menuju museum. Museum Amir Hamzah terlihat begitu tak terawat. Rumput-rumput yang tumbuh di sekitar bangunan terlihat begitu liar. Dindingnya juga seperti telah lama tak tersentuh cat, kusam dan tak bergairah. Di dalam museum terdapat peninggalan-peninggalan Kesultanan Langkat, silsilah keturunan, miniatur Istana Darussalam, singgasana Kesultanan Langkat, dan beberapa peninggalan dari Tengku Amir Hamzah. Semua terlihat memprihatinkan. Selesai sudah penelitian ini dilakukan. Selesai pula tugas mata kuliah. Namun, belum selesai sebuah kisah antara aku dan gadis Melayu. Bersenandung hatiku dengan sajak-sajak Amir Hamzah. Terbuka bunga dalam hatiku. Kembang rindang disentuh bibir kasturimu. Melayang-layang mengintip restu senyumanmu. Dengan mengelopaknya bunga ini, layulah bunga lampau. Kekasihku, bunga sunting hatiku. Dalam masa mengembara, menanda di kau kekasihku. Inikah bunga sejati yang tiada akan layu? Meski dirinya bukan kekasih, namun senyum yang pernah tertoreh membuatnya sulit dilupakan. Namun, apalah daya, itu hanya sebuah pertemuan. Pertemuan yang tak direncanakan, dan pertemuan yang tak berkelanjutan. Kini aku telah lulus, dan kini aku telah bekerja di sebuah perusahaan. Setelah bekerja selama hampir 2 tahun, kini aku telah memiliki rumah dan beberapa perabot di dalamnya. Rumah yang kupunya tak begitu besar, terbilang sederhana, namun begitu nyaman. Siklus yang selalu dialami orang-orang bisa dibilang hampir sama.
kuliah, kerja, dan menikah, atau sarjana, magister, dan kerja, lalu menikah. Pada akhirnya semua akan menuju perjalanan yang sama, menikah. Aku pun demikian. Setelah dapat dikatakan mapan dalam hal pengetahuan, kini aku juga telah dapat dikatakan cukup mapan dalam hal materi. Maka perjalanan selanjutnya ialah pernikahan. Aku telah meminta izin kepada kedua orang tuaku dan jawabannya mereka setuju. Mereka juga ingin segera memiliki cucu katanya. Namun tak semudah yang kubayangkan. Mencari seorang istri tak semudah membalikan telapak tangan. Beberapa usaha telah kulakukan, mulai dari calon yang ditawarkan oleh orang tua, teman dari tetangga sekitar, hampir semua tak sesuai dengan yang kuharapkan. Bukan aku orang yang terlalu pilih-pilih, namun urusan hati tak bisa dipaksa. Terakhir kali aku setuju, namun calon yang ditawarkan telah dilamar duluan. Yang sabar Enggi, kalau jodoh gak kemana. Juli mungkin bukan jodoh yang pas untukmu, makanya Allah lebih memilih dia sama Ilvan, kata temanku. Ya, mau gimana lagi, namanya belum jodoh. Tapi kau jangan putus asa, tetap semangat, dan doanya jangan kurang. Hampir 6 bulan pencarian yang kulakukan, dan semangatku mulai berkurang. Bayangan-bayangan yang tak diharapkan perlahan mulai muncul. Syukurlah ada iman yang masih tertancap di hati, sehingga aku kembali mampu menjernihkan pikiran. Hari ini senja begitu indah, menawarkan warna jingga yang begitu merekah ditemani angin sore yang sejuk, yang membuatku nyaman berlama-lama duduk di taman. Sambil memandang semua keajaiban itu, aku teringat seseorang, Lia. Seketika itu pula aku tersadar, aku tak punya informasi apa-apa tentangnya. Dan lebih-lebih lagi, aku tak tahu rumahnya di mana. Aku kembali dalam diam. Dalam hati, aku terus menyesali ketidakberanianku berkenalan lebih jauh kepada Lia. Bang Rahman, seketika aku teringat teman dan juga guru mengajiku ketika kuliah. Ia pernah berpesan, kalau nanti sudah tamat, kalau ada apa-apa yang sulit, konsultasi aja sama abang. Jangan takut, jangan sungkan. Harapan kembali berkembang, keinginan untuk menikah kembali tertata. Segera aku cari nomornya di handphone. Setelah mengatakan dengan sejujurnya, akhirnya Bang Rahman minta ketemuan. Hari Jumat, ba'da sholat Jumat kita ketemuan. Abang mau tanya-tanya banyak hal, yang pasti tentang calon istri yang kau mau. Tanpa basa-basi aku langsung mengiyakan, hari yang ditunggu-tunggu segera tiba. Dan seperti yang telah disampaikan, semua pertanyaan yang diajukan kepadaku semua berkaitan dengan kriteria yang ku mau. Saya tidak meminta yang macam-macam, Bang. Paling tidak ia perempuan yang selalu mau dan ingin selalu belajar. Belajar memahami agama dan memahami saya tentunya. Yakin, hanya itu saja persyaratannya. Sejenak aku terdiam dan aku menguatkan keyakinan. Saya yakin, Bang. Selama dia perempuan yang soleha, bagi saya itu sudah lebih dari segalanya. Oke. Persyaratanmu abang simpan, data dirimu juga sudah abang ajukan. Tinggal tunggu saja siapa yang berkenan. Selesai maghrib belum ada kunjung jawaban, namun aku tak putus harapan, doa terus kupanjatkan. Gi, ada yang mau nih, alhamdulillah, tapi dia juga punya syarat. Kalau kau mau dan setuju dengan syaratnya, besok kita ke rumahnya. Serius bang? Apa syaratnya? Syaratnya sederhana, kau nggak boleh menikah lagi selama dia mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dan satu lagi, syaratnya sama kayak syaratmu. Kamu juga harus mau belajar untuk memahaminya. Setuju. Keesokan harinya kami berdua berangkat ke rumahnya. Sepengetahuanku, nama perempuan yang diperkenalkan denganku, Eliana Mulyati. Ia perempuan Melayu dan tak kusangka ia tinggal di Tanjung Pura, Langkat. 2 jam perjalanan telah kami tempuh dan sampailah kami di rumahnya. Keluarganya begitu ramah. Dan sepertinya ayahnya begitu kenal dengan Bang Rahman. Setelah berbicara dengan ayahnya secara langsung, akhirnya aku diperkenankan melihat putrinya. Ia datang membawa minuman, dan seketika jantungku berdegup kencang. Rasa canggung menghampiriku. Dalam hatiku bersorak-sorak gembira. Alhamdulillah, dia gadis yang selama ini ada dalam kepalaku, ada dalam doaku. Dia Lia, gadis Melayu yang selama ini aku rindukan.